Namaku Rani, usia 32 tahun. Aku sudah menikah dengan Bayu selama 6 tahun. Kami tinggal di sebuah rumah kecil yang nyaman di pinggiran kota. Rumah itu hasil jerih payah kami berdua, terutama suamiku yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan properti. Sedangkan aku, meski hanya membuka toko kue kecil di rumah, alhamdulillah cukup untuk menambah penghasilan keluarga. Satu-satunya yang membuatku sedih adalah belum hadirnya buah hati dalam rumah tangga kami. Aku sudah berobat ke sana kemari, bahkan mencoba berbagai terapi, tapi hasilnya nihil. Meski begitu, Bayu tidak pernah mengeluh. Ia selalu berkata, "Kita jalani saja, Ran. Mungkin Allah masih menunda, bukan menolak." Aku percaya padanya. Cinta kami terasa kuat. Bayu adalah suami yang sabar dan lembut. Mungkin karena itulah aku tak pernah curiga sedikitpun bahwa hidupku suatu hari akan berubah drastis. 3 tahun lalu, adikku, Risa, lulus SMA. Orang tuaku di kampung tidak sanggup membiayai kuliahnya, maka aku menawarkan untuk menampungnya di rumah dan membiayai kuliahnya di kota ini. Bayu setuju. Malah dia bilang, "Bagus itu, rumah jadi ramai. Mungkin kita bisa berbagi semangat baru." Risa datang dengan koper kecil dan mata berbinar. Wajahnya manis, ceria, dan polos. Ia sangat dekat denganku. Sejak kecil, aku sudah seperti ibu kedua baginya, karena ibu kami sering sakit-sakitan. Maka ketika ia tiba dan memelukku erat sambil berkata, "Mbak Rani, aku janji akan rajin kuliah dan bantu-bantu di rumah," hatiku terenyuh. Hari-hari awal, semuanya berjalan lancar. Risa memang gadis yang lincah dan ramah. Ia rajin membantu di dapur, menyetrika pakaian, bahkan sesekali membantuku membuat adonan kue. Hubungannya dengan Bayu juga hangat, tapi dalam batas wajar sebagai adik dan kakak ipar. Mereka sering ngobrol tentang teknologi, karena Risa kuliah jurusan desain digital. Kadang-kadang mereka duduk di ruang tamu menonton film bersama, saat aku sedang sibuk di dapur. Aku tidak pernah cemburu. Justru aku senang karena mereka akrab. Aku pikir, semakin harmonis hubungan keluarga kami. Aku percaya suamiku. Aku percaya adikku. Dan mungkin, itulah kesalahan pertamaku, terlalu percaya. Seiring berjalannya waktu, ada yang berubah. Risa mulai lebih sering berdandan. Awalnya hanya bedak tipis dan lip gloss, lalu mulai memakai parfum yang menyengat, lalu eyeliner, hingga akhirnya pakaiannya pun makin terbuka. Aku pernah menegur dengan halus, "Riz, kamu kuliah loh, bukan mau ke mall." Ia hanya tertawa. "Kan biar semangat kuliahnya, Mbak, biar kelihatan fresh." Aku mengangguk meski ada rasa tak nyaman. Tapi lagi-lagi, aku menepis prasangka itu. Mungkin memang aku terlalu konservatif. Malam-malam mulai terasa sepi. Bayu sering pulang lebih malam. Katanya ada proyek tambahan. Risa juga mulai sering pulang larut karena alasan kerja kelompok. Kadang mereka baru pulang hampir bersamaan, dan itu membuatku bertanya-tanya. Tapi aku percaya. Aku tidak mau berpikir negatif. Aku takut salah paham dan merusak keharmonisan rumah tangga sendiri. Namun bukan berarti aku tak merasa. Ada gelagat kecil yang kadang membuat hatiku perih, walau belum bisa kujelaskan. Seperti tatapan cepat Risa pada Bayu saat makan malam. Atau Bayu yang kadang memuji kue buatanku, lalu tiba-tiba menambahkan, "Risa juga jago bikin brownies, ya." Padahal dulu, Bayu jarang memuji orang lain selain aku. Kadang aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Mereka lebih sering bercanda, lebih sering tertawa. Aku, seakan hanya menjadi bayangan, pelengkap meja makan dan pengisi cangkir teh di pagi hari. Suatu malam, saat aku lembur membuat kue pesanan, aku melihat dari jendela dapur ke ruang tamu. Lampunya temaram. Risa duduk di karpet, Bayu di sofa. Mereka nonton film, tertawa, lalu saling pukul-pukulan kecil. Aku mematung. Bukan karena marah, tapi karena bingung. Aku tahu adik kandungku. Aku tahu suamiku. Tapi malam itu, entah mengapa, rasa percaya yang selama ini kupelihara seperti mulai retak. Tapi aku tidak ingin gegabah. Besoknya, aku ajak Risa sarapan di luar. Sambil makan bubur ayam di pinggir jalan, aku tanya, "Riz, kamu nyaman tinggal di rumah Mbak?" Ia mengangguk. "Nyaman banget,
Mbak, rumah ini kayak surga buatku. Aku nggak akan bisa kuliah tanpa Mbak. Aku terdiam. Ingin bertanya lebih banyak, tapi lidahku keluh. Rasa curiga ini seperti menyiksaku. Tapi aku juga takut kehilangan keduanya, suamiku dan adikku. Aku mencoba mengabaikannya. Kupaksa diriku fokus pada usahaku. Aku tambah variasi kue, cari pasar online, bahkan ikut bazar. Aku ingin pikiranku sibuk. Tapi tetap saja, saat pulang ke rumah, sepi itu menyambut. Bukan sepi suara, tapi sepi di hati. Satu malam, aku tak bisa tidur. Suara tawa pelan terdengar dari ruang tengah. Aku bangkit dari ranjang, perlahan membuka pintu, dan berjalan tanpa suara. Dari celah temaram lampu, kulihat Risa dan Bayu duduk bersebelahan. Risa menyandarkan kepala di bahu Bayu. Aku mundur. Nafasku tercekat. Air mata mendesak keluar tapi kutahan. Hatiku sakit, tapi otakku menolak percaya. Mungkin hanya lelah, mungkin hanya salah lihat pikirku. Keesokan harinya, aku tanya pada Bayu, "Kamu sayang aku?" Ia mengangguk cepat. "Tentu, Ran." "Kenapa tanya gitu?" Aku tersenyum pahit. "Enggak, cuma pengen dengar aja." Aku tahu hatiku sedang diuji. Tapi aku tak menyangka bahwa ujian itu akan semakin berat. Bahwa luka sesungguhnya belum benar-benar dimulai. Karena beberapa minggu ke depan, dunia yang kuanggap penuh cinta dan kepercayaan akan berubah menjadi ladang pengkhianatan yang menghancurkan hatiku. Sudah hampir 2 bulan sejak aku menyaksikan Risa menyandarkan kepalanya di bahu Bayu. Tapi hingga hari ini, aku masih belum berani menanyakannya secara langsung. Entahlah, aku seperti berdiri di 2 tebing curam. Di satu sisi, aku ingin tahu kebenaran. Tapi di sisi lain, aku takut bila yang kudapat adalah kenyataan pahit. Risa tetap seperti biasa, ceria, supel, dan kadang berlebihan dalam berdandan. Aku sering menangkap tatapan para tetangga saat melihat adikku keluar rumah dengan rok di atas lutut dan baju ketat. Pernah satu kali Bu Lilis, tetangga sebelah, menegurku dengan pelan. "Ran, maaf ya, bukan ikut campur, tapi kalau bisa adikmu itu dijaga ya, soalnya beberapa ibu-ibu udah mulai ngomongin." Aku hanya tersenyum kaku. Apa yang harus kujawab? Bahwa aku pun sedang bingung dengan perubahan adikku sendiri? Aku mulai memperhatikan Risa lebih seksama. Beberapa kali aku melihat dia mengetik sesuatu di ponselnya sambil tersenyum sendiri. Lalu saat aku mendekat, ia buru-buru mengunci layar. Kupikir ia punya pacar, dan mungkin malu mengakuinya padaku. Suatu sore saat aku membersihkan kamar Risa saat dia kuliah, aku menemukan selembar kertas catatan kecil yang ia selipkan di bawah bantal. Tulisan tangannya jelas. Aku tahu ini salah. Tapi kenapa aku nggak bisa menghentikan perasaan ini? Dia satu-satunya laki-laki yang bikin aku merasa berarti. Aku tahu dia milik Mbak. Tapi aku juga ingin bahagia. Tanganku gemetar memegang kertas itu. Hatiku langsung sesat. Tak perlu menyebut nama pun, aku tahu siapa yang dimaksudnya. Bayu, suamiku. Kertas itu seperti menampar wajahku berkali-kali. Tapi anehnya, aku hanya bisa terduduk lemas di pinggir tempat tidur Risa. Aku menangis tanpa suara, sambil berusaha memahami. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa orang yang sangat kusayangi tega menyimpan perasaan seperti itu? Malam itu, aku mencoba bertanya pelan pada Bayu. Kami duduk di meja makan, hanya berdua, setelah Risa berpura-pura menginap di rumah temannya. "Bayu, kamu masih sayang sama aku, kan?" tanyaku sambil menatap matanya. Ia mengernyit heran, lalu menjawab, "Kamu kenapa sih akhir-akhir ini jadi suka tanya gitu?" Aku menunduk. "Aku cuma ngerasa kamu makin jauh. Dulu kamu selalu cerita apapun ke aku. Sekarang kamu sering pulang malam, kadang kayak nggak mau ngobrol." Bayu menghela napas. "Aku lagi banyak kerjaan, Ran. Kamu tahu sendiri, kan? Proyek perusahaan makin padat. Tolong jangan mikir aneh-aneh ya." Aku hanya mengangguk, meski hatiku menolak jawaban itu. Ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang ingin aku gali, tapi tak punya cukup bukti atau nyali untuk menghadapinya langsung. Beberapa hari kemudian, aku tak sengaja mendengar percakapan antara Risa dan seseorang di kamar mandi.
Aku sedang menggantung handuk saat mendengar suara lirih Risa dengan nada tegang. Jangan hubungi aku terus kayak gini. Nanti ketahuan. Aku langsung diam membeku. Tak lama, suara air mengalir menutupi percakapan selanjutnya. Tapi cukup satu kalimat itu untuk menambah keyakinanku. Mereka menyimpan sesuatu. Sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Aku kembali ke kamar dengan hati yang berat. Aku ingin menangis, marah, teriak. Tapi untuk siapa? Tak ada yang bisa kupastikan sepenuhnya. Aku hanya punya kecurigaan dan serpihan tanda-tanda yang berserakan. Namun semua itu berubah ketika aku memberanikan diri memeriksa ponsel lama Bayu yang disimpan di lemari. Ponsel itu sudah tak digunakan, tapi aku penasaran, mungkin ada sesuatu yang belum dihapus. Dengan jantung berdebar, aku menghidupkannya. Untungnya, aku masih tahu sandinya. Di dalam folder foto, aku menemukan beberapa gambar yang membuat darahku dingin. Foto-foto selfie Risa di dalam kamar mandi, pakaian minim, gaya menggoda, dan beberapa di antaranya dikirim lewat aplikasi pesan. Lalu, aku membuka aplikasi chat. Ada satu chat yang masih tersimpan meski sudah tak aktif, nama kontaknya hanya R. Isinya sangat menyayat hati. Aku pengen malam ini kita bareng lagi, kayak minggu lalu. Aku kangen kamu. Gimana kalau aku bilang ke Mbak? Aku capek sembunyi terus. Sabar ya, aku masih mikirin caranya. Aku langsung menjatuhkan ponsel itu ke lantai. Napasku sesak. Rasanya seperti ditusuk dari belakang berkali-kali. Jadi selama ini mereka memang punya hubungan. Bayu, suamiku, dan Risa, adikku yang kupeluk seperti anak sendiri. Malam itu aku mengurung diri di kamar. Menangis sampai mata sembab. Aku tak sanggup menatap wajah mereka berdua. Tapi aku juga tak bisa langsung mengusir mereka. Aku masih mencoba mengerti, mencoba berharap bahwa semua ini hanya mimpi buruk. Tapi kenyataan selalu lebih kejam. Keesokan harinya, saat sarapan, aku menatap Risa lama. Ia tampak gugup, tak berani menatapku. Kamu masih sayang sama Mbak? Tanyaku tiba-tiba. Risa tersentak. Hah? Tentulah Mbak. Kenapa nanya gitu? Aku menghela napas panjang. Kalau kamu sayang, kenapa kamu tega nyakitin Mbak? Kamu tahu maksud Mbak? Risa terdiam. Sendoknya bergetar di atas piring. Aku tahu semuanya, Riz. Jangan bohong lagi. Risa mendadak menangis. Tubuhnya gemetar. Aku nggak tahu kenapa semua ini bisa terjadi. Aku nggak mau, Mbak. Tapi aku benar-benar jatuh cinta sama Mas Bayu. Dunia runtuh. Aku ingin menamparnya, meneriakinya, mencaci makinya. Tapi aku hanya bisa menangis. Tubuhku lemas. Seumur hidupku, aku tak pernah membayangkan akan dikhianati oleh dua orang yang begitu kusayangi. Keluar dari rumah ini sekarang juga, ucapku pelan namun tegas. Tapi ia hanya menangis dan memohon. Mbak, aku nggak punya tempat lain. Belum sempat aku menjawab, Bayu pulang lebih cepat. Mungkin diberitahu oleh Risa. Ia langsung masuk dan mencoba menjelaskan, tapi aku tak mendengarkan. Aku hanya berkata, kalau kamu memang laki-laki yang punya harga diri, pergi dari rumah ini. Jangan pernah kembali. Bayu hanya menunduk. Ia tidak membela diri. Tidak mencoba menyangkal. Ia tahu semuanya sudah jelas. Namun aku tak menyangka bahwa badai yang lebih besar sedang menunggu. 2 hari setelah mereka pergi dari rumahku, aku mendapat telepon dari ibuku di kampung. Rani, kamu di rumah? Ada kabar penting. Ada apa, Bu? Suara ibu terdengar gemetar. Risa, dia hamil. Sudah 2 bulan. Dan katanya, anak itu anak suamimu. Telepon terlepas dari tanganku. Dunia seolah berhenti berputar. Tubuhku limbung. Perutku mual. Aku terduduk di lantai, menatap kosong ke arah pintu yang dulu sering mereka lewati. Risa hamil. Anak suamiku. Dan sekarang keluarga besar meminta aku mengikhlaskan demi anak yang belum lahir itu. Aku duduk memeluk lutut di sudut kamar yang kini begitu hening. Rumah yang dulu hangat oleh canda dan tawa kini seperti kuburan yang sepi dan dingin. Pikiranku melayang tak tentu arah, dan setiap kali aku memejamkan mata, suara ibuku kembali terngiang. Risa hamil.
Dan anak itu, anak suamimu. Mungkin dulu aku bisa menahan tangis saat melihat mereka tertawa bersama di ruang tamu. Mungkin aku masih bisa pura-pura tegar ketika menemukan catatan cinta mereka. Tapi kabar ini terlalu berat. Lebih dari sekadar pengkhianatan. Ini penghancuran total terhadap diriku sebagai seorang istri, sebagai seorang kakak, bahkan sebagai seorang perempuan. Aku mencoba menelepon Bayu. 1 kali, 2 kali, tidak diangkat. Hatiku berteriak, ingin mendengar pengakuan langsung dari mulutnya. Tapi ponselku tetap sunyi. Lalu aku menelepon Risa. Dan betapa ironisnya, dia justru mengangkat lebih cepat dari yang kuduga. Risa, suaraku serak. Mbak, jawabnya, terdengar lemah. Benarkah kamu hamil? Dan, itu anak Bayu. Terdengar isak di seberang sana. Iya, Mbak. Aku juga kaget. Aku pikir aku masih bisa menyembunyikannya. Tapi sekarang aku udah nggak tahu harus bagaimana. Aku menutup mulutku, berusaha meredam isak. Kenapa kamu lakukan ini, Riz? Kenapa dengan suamiku? Di rumahku sendiri? Aku nggak bisa ngontrol perasaan ini, Mbak, katanya lirih. Awalnya aku cuma kagum sama Mas Bayu. Dia baik, perhatian, beda dari cowok-cowok kampus. Lalu kami sering ngobrol, lalu semuanya mengalir begitu saja. Aku nggak niat, Mbak, aku sumpah. Kalau tidak niat, kenapa kamu teruskan? Suaraku mulai meninggi, menggigil antara marah dan kecewa. Aku cinta sama Mas Bayu, Mbak. Cinta? Satu kata itu terasa seperti bom yang meledakkan seluruh jiwaku. Jadi cinta itu lebih besar daripada hubungan darah kita, Riz? Lebih penting dari segala pengorbanan yang aku lakukan demi kuliahmu? Demi hidupmu yang lebih baik? Telepon itu kututup begitu saja. Aku tak sanggup mendengar lebih banyak. Tubuhku terasa lemas. Aku bersandar di dinding, menatap langit-langit yang seperti akan runtuh menghimpitku. Tak lama kemudian, ibuku menelepon lagi. Kali ini nada suaranya tegas. Rani, kamu harus bicara baik-baik. Ini bukan cuma soal kamu lagi. Ini soal anak yang akan lahir. Kamu harus berpikir bijak. Bijak? Potongku. Ibu bilang bijak setelah tahu anak kandung ibu sendiri tidur dengan suami kakaknya dan sekarang hamil. Rani, suara ibu meninggi. Kamu jangan keras kepala. Kamu belum punya anak, dan kamu sudah lama menikah. Mungkin ini memang sudah jalan Tuhan. Kamu bisa berbesar hati, biar Risa dinikahi Bayu. Setidaknya bayi itu punya ayah yang jelas. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Bahkan orang tuaku menyarankan aku mengalah dan mengikhlaskan suamiku. Hanya karena aku belum bisa memberikan cucu bagi mereka, air mataku tak lagi bisa dibendung. Aku merasa sendirian. Seperti yatim piatu, meski orang tuaku masih hidup. Bahkan keluargaku sendiri menepikan lukaku demi menyelamatkan aib yang dibawa oleh Risa. Beberapa hari kemudian, Bayu datang ke rumah. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah pucat, membawa koper kecil dan mata yang bengkak. Aku membuka pintu dengan tangan gemetar. Rasanya ingin kutampar wajahnya. Tapi tubuhku justru lemas, tak mampu berbuat apapun. Aku mau bicara, katanya pelan. Aku mengangguk. Kami duduk di ruang tamu yang dulu jadi tempat kenangan kami bertiga. Kini terasa seperti ruang interogasi yang penuh sesak. Aku nggak akan banyak alasan, kata Bayu. Apa yang kamu tahu, semuanya benar. Aku menunduk, menghindari tatapan matanya. Awalnya aku nggak pernah berniat nyakitin kamu. Tapi aku juga nggak bisa bohong, aku dan Risa terjebak dalam situasi yang salah. Dan aku hilaf. Semuanya salahku? Kamu sadar kamu tidur dengan adik iparmu sendiri? Tanyaku dengan suara gemetar. Bayu mengangguk, menunduk dalam. Aku salah. Aku berdosa. Tapi sekarang Risa hamil, Ran. Dan sebagai laki-laki, aku harus bertanggung jawab. Aku menahan isak yang nyaris pecah. Jadi kamu mau menikahinya? Ia terdiam cukup lama, lalu mengangguk. Selesai sudah. Orang tua mendesakku. Adikku meratap memohon pengampunan. Suamiku meminta izin menikahi adikku demi tanggung jawab pada anak yang mereka hasilkan dari pengkhianatan. Lalu aku di mana? Tak ada seorang pun yang bertanya,
bagaimana hatiku. Tak ada yang menanyakan, bagaimana lukaku. Tak satu pun dari mereka peduli apakah aku bisa bernapas di tengah badai ini. Namun di antara kepedihan, ada satu hal yang tetap kupeluk erat, harga diriku. Malam itu, aku duduk di atas sajadah. Air mata membasahi sajadah lebih dulu sebelum keningku menyentuhnya. Aku menangis sejadi-jadinya di hadapan Tuhan. Ya Allah, aku kehilangan segalanya. Tapi jangan biarkan aku kehilangan diriku sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Bayu dan Risa mengurus pernikahan mereka secara diam-diam. Keluarga besar sibuk menutupi aib ini dari tetangga. Katanya demi menjaga nama baik keluarga. Katanya lebih baik aku diam dan menyingkir sejenak. Seolah-olah akulah masalahnya. Aku menulis surat pendek, kutinggalkan di atas meja makan sebelum akhirnya pergi dari rumah itu. Untuk Risa dan Bayu. Kalian mungkin sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan. Tapi ingatlah, cinta yang lahir dari pengkhianatan tak akan pernah benar-benar membawa bahagia. Untuk ibu dan ayah, maaf jika aku memilih pergi, bukan karena kalah, tapi karena aku tidak ingin menjadi bagian dari kebohongan yang kalian pertahankan. Aku akan pergi, tapi aku tidak hancur. Aku akan sembuh, meski penuh luka. Rani, dengan koper kecil dan mata sembab, aku melangkah keluar dari rumah itu. Rumah yang dulu kubangun bersama Bayu. Rumah yang dulu kuisi dengan cinta, kini kutinggalkan bersama seluruh kenangan pahit di dalamnya. Langkahku terasa berat, tapi hatiku perlahan menguat. Karena aku tahu, meski aku tak punya siapa-siapa lagi, aku masih punya diriku sendiri. Dan aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan itu juga. Sejak hari aku meninggalkan rumah itu, hidupku berubah total. Aku kini tinggal di kamar kos kecil di gang sempit pinggir kota, jauh dari rumah sebelumnya yang rapi dan tenang. Tidak ada taman, tidak ada ruang makan hangat, tidak ada dapur tempat aku dan Bayu dulu bercanda sambil membuat sarapan. Yang tersisa hanya ruang sempit dengan kasur tipis dan lemari tua yang mengelupas. Tapi di tempat sederhana inilah, untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa bisa bernapas tanpa dicekik kenangan. Aku menghidupi diri dengan kembali menerima pesanan kue. Beberapa pelanggan lama masih menghubungiku lewat WhatsApp, meski aku tak lagi memproduksi sebanyak dulu. Kecil-kecilan saja, cukup untuk makan dan bayar kos. Aku tak lagi memikirkan hal lain, selain menyembuhkan luka yang masih terus berdarah. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Satu hari, ibuku datang menemuiku. Ia berdiri di depan pintu kos dengan wajah cemas dan sorot mata yang penuh harap. Aku membukakan pintu dengan hati was-was. Sudah lama aku tak menatap wajahnya dari dekat. Wajah yang dulu menenangkan, kini terasa asing. "Boleh ibu masuk, Ran?" tanyanya pelan. Aku mengangguk kaku. Kami duduk bersisian di atas kasur tipis. Hening beberapa saat sebelum ibu membuka suara. "Rani, ibu minta kamu jangan keras hati begitu." Aku menghela napas dalam. Ibu kesini bukan untuk menanyakan kabarku, kan? Tapi karena Risa dan Bayu. Ibu menunduk. Iya, mereka mau menikah, Ran. Bayinya sudah masuk usia hampir 4 bulan. Kalau tidak segera dinikahkan, orang-orang pasti curiga. Kamu tahu, masyarakat kampung kita seperti apa? Aku tersenyum pahit. Jadi demi menyelamatkan nama baik, aku harus mengalah? Lagi. Ibu tahu kamu terluka. Tapi Risa sudah sangat menyesal. Dan Bayu, dia tetap mau bertanggung jawab. Mereka bahkan mau datang langsung minta maaf padamu. Mereka bilang, nggak akan tenang kalau kamu belum mengizinkan pernikahan itu. Aku menggigit bibirku. Ingin rasanya aku menjerit. Bukan karena iri, tapi karena dunia seolah menyuruhku terus berkorban tanpa pernah diberi ruang untuk sembuh. Ibu tahu nggak, rasanya kayak apa dikhianati oleh 2 orang yang paling aku sayangi? Rumah yang aku bangun, kuliah yang aku bayar, makanan yang aku masak, semua itu aku berikan dengan tulus. Tapi balasannya adalah tikaman di punggungku sendiri. Air mata ibu mulai jatuh. Ibu salah, Ran. Ibu terlalu berpihak. Tapi tolong, demi bayi itu. Anak itu tidak salah. Aku memalingkan wajah. Hatiku membatu. Aku tahu bayi itu tidak bersalah.
Tapi aku juga tidak bisa memaksa diriku untuk mengizinkan pernikahan yang dibangun di atas reruntuhan pengkhianatan. Namun di sisi lain, bagaimana jika aku menjadi anak itu suatu hari nanti? Apakah aku ingin tumbuh tanpa ayah? Dengan label anak haram yang dibisikkan orang-orang? Beberapa malam setelah pertemuan itu, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku melihat seorang bayi menangis di tengah hujan, sendirian, menggigil, menatapku sambil mengulurkan tangan mungilnya. Saat aku dekati, wajahnya samar berubah menjadi wajah Risa, lalu menjadi wajahku sendiri. Aku terbangun dalam keringat dingin. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku mendoakan bayi itu. Minggu berikutnya, Bayu dan Risa benar-benar datang ke kosku. Mereka berdiri canggung di depan pintu. Risa mengenakan gamis longgar yang tak bisa menyembunyikan perutnya yang mulai membesar. Wajahnya pucat dan sembab. Bayu, di sisi lain, menatapku dengan mata penuh penyesalan. Aku mempersilakan mereka masuk. Kami duduk bertiga dalam diam. Tak ada yang tahu harus mulai dari mana. Aku tahu kami salah, Mbak. Risa memulai dengan suara pelan. Kalau bisa mengulang waktu, aku lebih baik nggak pernah tinggal di rumah Mbak. Aku bukan hanya menghancurkan rumah tangga Mbak, tapi juga menghancurkan diri sendiri. Aku menatapnya lama. Kenapa kamu lakukan itu, Riz? Risa menangis. Aku bodoh. Aku merasa diperhatikan oleh Mas Bayu saat teman-teman kampusku mengejekku karena aku miskin dan sederhana. Aku tahu itu alasan yang konyol, tapi aku terlalu nyaman dan akhirnya jatuh. Bayu menambahkan, aku tidak punya pembenaran. Aku hanya ingin bilang, aku tetap menghormati kamu, Ran. Aku minta izin menikahi Risa, bukan karena aku tidak menghargaimu, tapi karena ini tanggung jawabku sebagai laki-laki. Aku menatap keduanya. Air mataku sudah habis, hanya sisa perih yang mengambang di dada. Aku sudah tak punya hak untuk melarang kalian. Kalian sudah memilih. Tapi aku hanya ingin kalian tahu, luka ini tak akan hilang dalam waktu dekat. Dan aku tidak akan pernah kembali jadi bagian dari kehidupan kalian. Risa menunduk. Bayu memejamkan mata. Suasana sepi sejenak. Aku mengambil napas panjang. Tapi aku izinkan kalian menikah. Demi anak itu. Bukan demi kalian. Tangis Risa pecah. Ia bersimpuh di lututku, memelukku erat sambil menangis seperti anak kecil. Mbak, maafin aku, maafin aku. Aku diam saja. Tidak membalas pelukannya. Tapi tidak juga menolaknya. Ada satu bagian dari hatiku yang sudah mati, dan satu bagian lain yang masih berharap bisa hidup lagi suatu hari. Setelah pertemuan itu, aku mendengar dari ibu bahwa pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana di kampung. Hanya keluarga dekat, tanpa pesta, tanpa undangan besar. Bayu akhirnya menikahi Risa, adikku. Suamiku dulu. Sekarang menjadi suami adikku. Sakit? Tentu. Tapi ada ruang di hatiku yang perlahan menjadi lega. Aku tahu, aku sudah mengikhlaskan. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin bebas. Bulan-bulan berlalu. Aku kembali fokus menjalani hidup. Menerima lebih banyak pesanan kue, menyebar brosur kecil di kampus dan kantor sekitar, bahkan mulai membuka kelas membuat kue untuk anak-anak kecil di lingkungan sekitar. Mereka memanggilku Bu Rani. Entah kenapa, panggilan itu menghangatkan hatiku. Seperti pengganti dari panggilan, ibu, yang tak pernah kunikmati dari anak kandung sendiri. Suatu hari, ibu meneleponku. Rani, Risa sudah melahirkan. Aku terdiam. Laki-laki. Namanya Fadil. Sehat. Mirip Bayu. Aku hanya mengangguk. Tak tahu harus merasa apa. Malam itu, aku membuka foto bayi itu dari kiriman WhatsApp ibu. Wajahnya mungil, matanya tertutup, kulitnya kemerahan. Aku menatap lama. Dan tanpa sadar, aku tersenyum. Anak itu memang tidak salah. Dan mungkin, dari pengkhianatan yang menyakitkan, lahirlah satu nyawa yang bisa menumbuhkan kembali hatiku yang layu. Aku memandang pintu rumah yang pernah jadi tempat segala mimpiku bertumbuh. Rumah yang dulu kubangun dengan penuh cinta bersama Rama. Di sudut sana, dulu aku dan Rama saling bersandar saat lelah pulang kerja. Di dapur kecil itu, aku sering memasakkan makanan kesukaannya.
Dan kini, rumah itu bukan lagi milikku. Setelah pernikahan Rama dan Risa, adikku sendiri, aku memilih pergi. Aku tahu jika aku tetap di sana, aku hanya akan jadi penonton yang menyayat hati. Mereka memintaku tetap tinggal, katanya karena rumah itu atas namaku. Tapi buat apa? Aku tak tahan melihat suamiku yang dulu memelukku, kini memeluk adikku sendiri, di rumahku pula. Aku mengemasi pakaian seadanya, dan meninggalkan kunci rumah di meja makan. Tanpa sepatah kata pun. Sekarang aku tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Hanya satu kamar, dengan dapur kecil di belakang. Aku tidur di kasur tipis beralaskan tikar, tapi di tempat ini, setidaknya aku bisa bernapas tanpa rasa dikhianati. Hari-hariku kuisi dengan bekerja di toko kue milik Bu Ayu, tetangga lama yang dulu sangat menyayangiku. Beliau tahu semua kisahku, tapi tak pernah bertanya. Ia hanya memelukku waktu aku datang dengan mata bengkak. Kalau kamu butuh tempat untuk mulai lagi, sini, bantu saya di toko. Kamu nggak sendiri, katanya waktu itu. Dan aku pun mulai hidup baruku. Sementara itu, dari kabar yang tak bisa kuhindari, aku tahu mereka tinggal di rumah itu. Rama dan Risa. Adikku kini menjadi istri dari mantan suamiku. Perutnya semakin membesar. Mereka terlihat seperti pasangan bahagia di luar. Tapi aku tahu betul, rumah itu tak akan pernah jadi rumah yang nyaman. Karena dibangun di atas pengkhianatan. Meskipun mereka menikah secara sah, ada luka yang belum sembuh. Dan aku yakin, luka itu juga hidup di antara mereka. Kadang-kadang, aku lewat jalan yang agak jauh hanya untuk melihat dari kejauhan rumahku. Ya, aku masih menyebutnya rumahku. Sulit rasanya memisahkan diri dari kenangan yang sudah melekat. Dari kejauhan, aku melihat taman yang dulu kutanami bunga, kini mulai dipenuhi rumput liar. Tak ada yang menyiraminya. Pagar yang dulunya selalu kubersihkan, kini tampak kusam. Rumah itu memang masih berdiri, tapi jiwanya telah pergi bersamaku. Suatu hari, aku bertemu dengan Pak Wawan, satpam komplek yang dulu sering membantuku. Ia tampak kikuk saat melihatku. Bu Lestari, Mbak Tari. Maaf, saya nggak tahu harus manggil apa sekarang, katanya gugup. Aku tersenyum kecil. Panggil saja seperti biasa, Pak. Ia mengangguk, lalu menatapku sejenak. Saya minta maaf, ya Mbak, saya tahu ini bukan urusan saya, tapi saya lihat sendiri semuanya. Saya sering lihat Mas Rama dan Mbak Risa duduk berduaan malam-malam waktu Mbak masih kerja lembur dulu. Saya pikir mereka cuma dekat seperti kakak adik. Aku menunduk. Sudah, Pak. Tidak perlu dijelaskan lagi. Saya sudah melewati bagian paling menyakitkan dari itu semua. Pak Wawan mengangguk, lalu menyerahkan amplop kecil. Ini, surat dari Pak Rama. Dia nitip ke saya. Katanya kalau ketemu Mbak, tolong kasihkan ini. Aku menerima surat itu dengan tangan gemetar. Setelah Pak Wawan pergi, aku membuka surat itu perlahan. Tari, aku tahu aku laki-laki paling jahat yang pernah kamu kenal. Aku tidak pantas menulis surat ini, tapi tetap kulakukan karena aku tahu kamu tak akan mau bertemu denganku lagi. Sejak kamu pergi, rumah ini terasa kosong. Tak peduli meski aku sekarang menikah dengan Risa, rasanya seperti tinggal di rumah asing. Kamu mungkin membenciku seumur hidupmu, dan aku tak bisa menyalahkan itu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal. Menyesal karena mengkhianati wanita sekuat dan setulus kamu. Aku tak pernah berniat menyakitimu, tapi kebodohanku dan kelalaianku menjadikan semua ini seperti neraka. Maafkan aku, Tari. Bukan untuk kembali, bukan untuk membenarkan apa yang kulakukan. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tak pernah bisa mencintai Risa seperti aku mencintaimu dulu. Aku menutup surat itu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan karena aku masih mencintai Rama, tapi karena aku merasa segala luka yang kutahan selama ini, akhirnya punya tempat untuk tumpah. Apakah aku memaafkan Rama? Mungkin. Tapi aku tidak akan pernah kembali. Hari demi hari berlalu. Usahaku di toko kue perlahan berkembang. Bu Ayu mempercayakan banyak hal padaku, bahkan aku mulai belajar membuat resep sendiri. Aku tak menyangka, setelah semua luka itu, aku masih bisa menemukan sedikit kebahagiaan dari mencampur adonan dan mencetak kue.
Kadang-kadang pelanggan bertanya, "Mbak, dulu kerja di mana? Kuenya enak banget." Dan aku hanya menjawab, "Saya dulu cuma istri rumah tangga. Sekarang, saya sedang belajar jadi perempuan yang mandiri." Sementara itu, aku mendengar kabar dari teman lamaku di komplek. Hubungan Rama dan Risa tidak seindah bayangan semua orang. Setelah bayi mereka lahir, Rama makin sering pulang malam. Risa sering datang ke rumah orang tuaku sambil menangis. Katanya, Rama tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Aku hanya mengangguk saat mendengar cerita itu. Bukan karena aku senang mendengarnya, tapi karena aku tahu karma berjalan sesuai waktunya. Suatu malam, saat aku sedang menyapu halaman kontrakan kecilku, sebuah mobil berhenti di depan pagar. Dari dalam turun Risa, adikku. Ia mengenakan baju longgar, wajahnya pucat dan matanya sembab. Aku diam, menatapnya dari jauh. Risa melangkah perlahan mendekat. "Mbak?" Aku tetap diam. Ia terseduh. "Mbak, aku minta maaf. Aku salah, Mbak. Aku hancur sekarang. Rama sudah nggak seperti dulu. Dia nggak pernah pulang. Anak kami sakit, dan dia nggak peduli." Aku menghela napas. Hatiku sesak, tapi aku tahu ini bukan waktunya menyimpan dendam. "Apa kamu sekarang merasakan apa yang aku rasakan dulu, Riz?" tanyaku lirih. Ia hanya menangis. Aku tak menjawab. Aku masuk ke dalam, mengambil sebotol air dan handuk kecil. Kuserahkan padanya. "Kamu istirahat dulu. Jangan bawa anakmu keluar malam-malam begini." Dan saat itu, aku menyadari, aku memang sudah berubah. Aku bukan lagi perempuan yang lemah dan penuh air mata. Luka itu tetap ada, tapi kini tak lagi mengendalikan hidupku. Aku kehilangan suami. Aku dikhianati adikku sendiri. Aku kehilangan rumahku. Tapi aku masih punya sesuatu yang lebih kuat, harga diri, kekuatan, dan kemauan untuk hidup. Rumah itu memang bukan milikku lagi. Tapi jiwaku, kini kembali padaku. 1 tahun telah berlalu sejak aku meninggalkan rumah itu. Rumah yang dulunya penuh cinta, lalu berubah menjadi saksi pengkhianatan. Meski luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh, aku sudah bisa bernapas lebih lega. Setiap pagi, aku membuka warung kecil di pinggir jalan. Warung kopi dan jajanan yang awalnya hanya untuk mengisi waktu, kini menjadi sumber semangatku untuk bangkit. Di balik warung mungil itu, aku menemukan kembali diriku sendiri. Tak ada tangis yang menggema di malam hari seperti dulu, tak ada pelukan palsu dari suami yang ternyata berkhianat, dan tak ada lagi bayangan adikku yang dulu begitu kupercaya. Yang ada hanya aku, dan semangat baru yang aku pupuk setiap hari. "Bu Rara, kopinya 1 ya, kayak biasa?" "Manis-manis pahit," sapa Pak Iwan, pelanggan tetapku yang juga tukang parkir di dekat minimarket. Aku tersenyum. "Siap, Pak. Kopi manis-manis pahit, seperti hidup ya." Dia tertawa. Tapi hidup Bu Rara sekarang kelihatan lebih tenang, ya. Beda sama dulu. Aku hanya tersenyum, tidak pernah menceritakan masa laluku pada siapapun. Bagiku, luka itu cukup aku dan Tuhan yang tahu. Namun, tanpa aku minta, kabar tentang mantan suamiku dan adikku kadang-kadang sampai juga ke telingaku. Lingkungan kami sempit. Beberapa teman lama masih sering memberi kabar, baik karena simpati atau karena ingin tahu saja. "Rah, kamu tahu nggak? Si Adit katanya sering pulang tengah malam sekarang. Si Dinda juga mulai sering nangis-nangis di rumah," ujar Nia, teman kantor lamaku yang sesekali mampir ke warung. Aku hanya mengangkat bahu. "Itu urusan mereka. Aku sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi." Tapi tak bisa aku bohongi, hatiku menghangat setiap kali mendengar kabar bahwa rumah tangga mereka tak berjalan mulus. Bukan karena aku senang mereka menderita, tapi karena Tuhan sedang menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan dulu tidak benar. Satu sore, saat aku sedang membereskan meja warung, seorang wanita datang tergesa. Tubuhnya kurus, matanya sembab. Itu Dinda, adikku. Dulu adik yang sangat kupercaya, kini jadi sosok yang bahkan sulit untuk kutatap lama-lama. Mbak bisa ngobrol bentar?" Suaranya parau. Aku memandangnya tajam, lalu mengangguk pelan. Kami duduk di bangku kecil, di pojok warung. Anaknya lagi dititip di Mama. Aku nggak kuat, Mbak. Adit, dia berubah.
Dingin. Pulang larut malam terus. Kadang nggak pulang. Aku ngerasa seperti orang asing di rumah itu. Aku mendengarkan tanpa menyela. Dulu aku berharap dia menyesal. Kini, saat penyesalan itu datang, hatiku malah terasa kosong. Aku pikir, setelah nikah, semuanya bakal baik-baik aja. Tapi ternyata nggak semudah itu. Dia nggak pernah sepenuh hati sama aku. Aku tahu, dia masih mikirin Mbak. Aku menarik napas dalam. Kamu baru sadar sekarang, Din? Kamu tahu rasanya tidur di sebelah orang yang mulai mencintai perempuan lain, di rumah yang kamu bangun bersama, sambil berpura-pura semuanya baik-baik saja. Air matanya jatuh, tak bisa ditahan. Aku nggak bisa minta dimaafin, Mbak. Tapi aku benar-benar hancur. Aku memejamkan mata sejenak. Dalam hatiku, Tuhan seolah berbisik, ini waktunya kamu benar-benar pulih. Aku mengangguk. Aku sudah memaafkan kamu sejak lama, Din. Tapi memaafkan bukan berarti aku harus kembali menerima kalian dalam hidupku. Beberapa minggu kemudian, Adit datang. Ia berdiri di depan warungku dengan wajah penuh penyesalan. Rara, boleh bicara sebentar? Aku menatapnya dari balik etalase. Dulu wajah itu yang membuatku jatuh cinta, kini hanya seperti orang asing yang kebetulan pernah singgah dalam hidupku. Aku nggak nyangka semua akan jadi seperti ini. Aku pikir, aku bisa bahagia. Tapi ternyata yang aku cari cuma ada di kamu. Aku tertawa kecil, getir. Lucu ya. Dulu kamu tinggalkan aku demi adikku. Sekarang kamu datang lagi, bawa penyesalan. Dunia ini benar-benar berputar. Dia menunduk. Maaf, aku tahu aku nggak pantas minta ini. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Kalau kamu mau, kita bisa mulai dari awal lagi. Aku menggeleng pelan. Enggak, Dit. Aku bukan tempatmu pulang saat kamu gagal. Aku sudah cukup hancur waktu itu, dan aku butuh waktu lama untuk menyusun diriku lagi. Kamu dan Dinda, kalian punya anak sekarang. Itu tanggung jawabmu. Dia menatapku lama, lalu akhirnya menunduk dan melangkah pergi tanpa kata. Aku tidak menyesal. Tidak ada satupun bagian dari diriku yang ingin kembali ke masa lalu itu. Hari demi hari, aku terus membangun hidupku. Warungku mulai dikenal orang, bahkan ada tawaran untuk membuka cabang kecil di dekat kampus. Aku menyewa ruko kecil dan mulai mengembangkan usaha makanan ringan. Semangatku menyala lagi. Dan satu hal yang paling aku syukuri adalah, aku tidak membiarkan luka masa lalu menghancurkan masa depan yang baru. Aku bukan lagi Rara yang polos dan selalu mengalah. Aku adalah Rara yang kuat, yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus pergi. Dan kepergianku dari rumah itu adalah awal dari hidupku yang sesungguhnya. Hari ini, warung makanku tak seperti biasanya. Pembeli antre, bahkan beberapa sampai duduk di trotoar sambil menunggu giliran. Seorang vlogger kuliner sempat mampir 2 minggu lalu, dan sejak itu warungku viral. Aku tak pernah menyangka bahwa usaha kecilku bisa tumbuh sebesar ini. Namun, yang paling aku syukuri bukan soal jumlah pelanggan atau omzet yang terus meningkat. Tapi karena aku bisa berdiri tegak dengan kepala tegak. Bukan karena uang, tapi karena harga diriku yang utuh kembali. Di balik dapur kecil itu, aku sering merenung sambil menata piring-piring. Banyak yang telah terjadi. Banyak yang hancur. Tapi juga banyak hal baru yang tumbuh, termasuk rasa bahagia yang dulu tak pernah ku tahu bentuknya. Sore itu, saat aku sedang menghitung stok bahan, seseorang mengetuk pintu ruko belakangku. Saat ku buka, aku tertegun. Dinda, adikku. Tubuhnya jauh lebih kurus. Wajahnya pucat. Rambutnya acak-acakan dan matanya sembab. Mbak, tolong aku. Aku diam. Ada rasa iba, tapi juga ada luka lama yang sedikit menghangat kembali. Ada apa, Din? Dia menghela napas berat, suaranya lirih. Aku sudah pisah rumah sama Adit. Dia tinggal sama perempuan lain sekarang. Aku nggak sanggup, Mbak. Aku kehilangan semuanya. Anak juga sakit-sakitan. Aku bahkan nggak punya uang buat beli susu. Tanganku menguat menggenggam pintu. Sekian lama, aku berharap adikku bisa bahagia, karena dengan begitu, rasa sakitku dulu terasa lebih berarti. Tapi kini, saat dia datang dalam keadaan seperti ini,
Aku merasa campur aduk. Aku tahu aku nggak punya hak, Mbak. Tapi aku mohon, boleh nggak aku bantu di warung? Aku bisa bantu cuci piring, bersihin lantai, asal bisa dapat uang buat anakku. Matanya penuh harap. Dan aku hanya bisa menarik napas panjang. Butuh waktu 2 hari untuk berpikir. Aku menimbang semuanya. Rasa benci itu memang belum benar-benar hilang. Tapi aku tahu, jika aku menolak, aku sama saja dengan membiarkan dendam mengendap dan menggerogoti nuraniku. Akhirnya, aku memutuskan menerimanya. Mulai besok kamu kerja jam 6 pagi. Bantu bersihin bahan, bersihin tempat, dan bantu cuci piring. Gajimu mingguan, cukup buat beli susu anakmu. Matanya berkaca-kaca. Makasih, Mbak, makasih banyak. Jangan panggil aku Mbak saat kerja. Aku atasanmu. Kita profesional. Ia mengangguk pelan. Bu Rara. Hari-hari selanjutnya seperti skenario yang Tuhan atur dengan sangat halus. Dinda bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia tak pernah protes saat aku menyuruhnya membersihkan toilet atau mengangkat karung beras. Ia tahu posisinya. Dan aku menjaga batas. Aku tidak pernah membahas masa lalu. Tidak pernah mengungkit. Aku hanya memastikan ia bekerja dengan baik. Namun, dari gerak-geriknya, aku tahu dia masih sering menahan tangis. Kadang sembunyi-sembunyi di dapur belakang. Kadang saat melihat ibu-ibu lain menggendong anak mereka, ia menatap kosong. Suatu malam, saat kami sedang membereskan meja terakhir, dia berkata pelan, "Mbak, aku rindu saat kita dulu bisa duduk bareng, ngobrol, ketawa." Aku hanya menjawab, "Dulu kamu memilih untuk mengkhianati semua itu, Din." Dia menunduk. Aku tahu. Dan aku nggak akan pernah bisa mengulang waktu. Tapi aku bersyukur masih dikasih kesempatan untuk bisa lihat Mbak setiap hari. Walaupun bukan sebagai adik. Aku tak menjawab. Tapi malam itu, saat aku pulang ke rumah kecilku dan melihat foto keluarga lama yang masih kusimpan, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku bisa melihat semuanya tanpa amarah. Kabar Adit kini sudah menyebar ke banyak orang. Ia hidup berpindah-pindah, bisnisnya bangkrut, dan wanita yang ditinggalkannya kini juga menjauh. Banyak teman yang dulunya menjauhiku, kini datang kembali, seolah ingin menambal luka yang dulu mereka biarkan menganga. Namun aku tak butuh semua itu. Bagiku, pembalasan terbaik bukan membuat mereka menderita, tapi menunjukkan bahwa aku bisa bahagia meski tanpa mereka. Satu hari, saat aku sedang membereskan stok di gudang, seorang pria berdasi masuk ke warungku. "Selamat sore, Bu Rara. Saya Indra, dari perusahaan makanan beku Sari Rasa. Kami tertarik kerjasama dengan warung Ibu, membuat kemasan instan dari produk andalan Ibu." Aku tertegun. Maksudnya bikin produk beku? Iya, Bu. Kami tertarik dengan popularitas warung Ibu. Kalau Ibu setuju, produk ayam suwir Rara bisa masuk ke minimarket besar. Kami bantu dari pengemasan sampai distribusi. Aku mengangguk. Mataku berkaca-kaca. Semua perjuangan ini akhirnya membawa ke titik ini. Beberapa bulan setelah kerja sama dimulai, hidupku berubah drastis. Aku bisa menyewa rumah yang lebih besar. Bisa menyekolahkan anak-anak pegawaiku. Bahkan, aku punya tim manajemen kecil. Dan Dinda masih bekerja di warung utama, kini sebagai kepala dapur. Ia tak pernah minta lebih. Bahkan ketika aku memberinya bonus bulanan, ia hanya menangis sambil mencium tanganku. "Makasih, Mbak. Tuhan benar-benar adil." Dia balas semuanya ke Mbak, lewat cara yang indah. Di sebuah pagi yang cerah, saat aku duduk di teras rumah baruku sambil minum teh, aku menyadari satu hal. Aku tidak pernah membalas dendam. Tidak pernah memfitnah, tidak pernah membongkar aib mereka di media sosial, tidak pernah menjelekkan mereka di depan keluarga. Aku hanya diam dan melangkah. Tapi justru lewat diamku, Tuhan yang membalas semuanya untukku. Satu persatu. Dengan cara yang jauh lebih elegan. Dan aku, Rara yang dulu sempat hancur karena pengkhianatan, kini berdiri sebagai perempuan yang lebih kuat, lebih berharga, dan lebih dicintai oleh diriku sendiri.